Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Syabani dari Prodi Tetris Bahasa Inggris. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian-puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan jangan lupa pula panjatkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era yang terang benderang, yakni Islam. Yang kedua kalinya saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Sanenggong Kiai Haji Ahmad Hasan Mutawakil SMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Sanenggong Bapak Abdul Aziz BMAG, dan yang saya hormati Ustadz Robi Firmandiharjo sebagai dosen mengampu psikologi pendidikan. Yang saya hormati pada penemu Hanifida Dr. Hanifuddin MAG dan Dr. Heratul Irawati Mahmud MPDI, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kejenuhan dalam belajar. Yang pertama itu ada pengertian, yakni pengertian kejenuhan belajar adalah kondisi yang di mana seorang merasa bosan dan lelah serta kehilangan minat saat melakukan aktivitas belajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi serta konsentrasi yang menurun dan kurangnya variasi dalam metode belajar. Kemudian yang kedua itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Yang pertama itu ada fisik, yakni seseorang merasa kelelahan atau gangguan indera dan kurangnya istirahat yang memadai. Kemudian ada faktor psikologis, yakni kecemasan terhadap hasil belajar, kurangnya motivasi dan kurangnya minat terhadap materi pembelajaran yang dia pelajari di kelas. Kemudian ada kurangnya variasi dalam metode pembelajaran, yakni belajar dengan cara yang monoton dan tidak menarik dapat menyebabkan kejenuhan. Begitu. Kemudian ada yang ketiga, ada cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama itu yakni penerapan metode pembelajaran yang variatif. Guru dapat menggunakan beragam metode pembelajaran untuk menjaga minat dan motivasi siswa. Kemudian memberikan perhatian khusus, yakni guru perlu memperhatikan kebutuhan dan perkembangan siswa secara individual untuk mencegah kejenuhan. Kemudian ada melakukan evaluasi berkelanjutan, yakni evaluasi yang rutin dapat membantu guru untuk memahami progres belajar siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Kemudian ada juga kesulitan belajar. Yang pertama itu pengertian kesulitan belajar, yakni hambatan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi penguasaan materi, prestasi maupun hasil proses pembelajaran. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar tersebut. Yang pertama itu ada faktor internal, yang mana kondisi fisik dan psikologi siswa seperti kurangnya gizi, kemudian cacat mental, kemudian kurangnya motivasi dan tingkat intelijensi. Kemudian ada faktor eksternal, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung. Begitu. Kemudian cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu ada observasi kelas secara mendalam, kemudian pemeriksaan kesehatan dan penglihatan siswa, kemudian wawancara dengan orang tua atau wali siswa tersebut, kemudian memberikan tes diagnosis untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa. Kemudian ada cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu terapi medis seperti terapi obat dan terapi perilaku. Kemudian pelaksanaan terapi remedial di bidang pendidikan dengan pendekatan individual. Kemudian psikoedukasi untuk orang tua dan guru. Kemudian pelaksanaan program bimbingan dan konseling bagi siswa. Dengan memahami faktor penyebab dan cara mengatasi baik kejenuhan belajar maupun kesulitan belajar, guru dapat membantu siswa untuk mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Sekian dari saya, Dunu Syabani. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah kata.
Untuk teman-teman yang menonton video saya ini, semangat untuk puasanya. Oke teman-teman, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.